warahmatullahi wabarakatuh. Jadi melihat viralnya pesantren membangun santri dengan air itu jelas madorot. Dan juga kita melihat kaidah hadis la doror wala diror sebagaimana disebutkan oleh Ustaz Musa Mamahri hafizahullah tentang madorot ya. Kalau kita melihat santri dibangunkan ya khair, ya memang bagus lah niatnya khair kan. Kita melihat santri itu pelaksanaannya saya tidak muji lah, banyak orang awam lah santri ketiduran pas sholat subuh. Ini saya ini saya juga mengalami, ada di saram sampai basah sampai kena kasur teman lain. Ini kan madorot, bukan madorot, jelas apa kan mengganggu santri yang pengennya tidur ya kan. Kalau membangun tahajud kan ya memang kalau tapi tidak dibahas madorot lain sampai membawa santri dengan air kan sampai basah kan kesian, masuk angin, mau bangun mau gak dibaju kan akhirnya kesian. Itu adalah madorot. Jadi tidak menguntungkan orang lain dan orang dirinya sendiri. Nah, jadi kita lihat dari kemudorotan santri-santri pondok-pondok pesantren yang dia tidak disebutkan namanya. Ada pesantren ngaku salafi ya, sampai memberikan makan di tanpa alas. Ini persis seperti orang India sabar itu, padahal Islam mengajar kebersihan. Atau hurusyatul iman. Dalam hadis sahih Rasulullah SAW bersabda atau hurusyatul iman, kesucian kebersihan adalah cabang keimanan. Tapi ternyata tidak diamalkan oleh santrinya, padahal menghafal hadis, bawa Quran. Pondok modern juga begitu, banyak santri-santri dibawa pakai air itu madorot. Dan juga disuruh sampai santrinya makan, selera makan di bawah makanan tanpa alas, itu kan menyakitkan santri. Jelas itu dia menghargai, ini seperti binatang. Ini jelas feodalisme santri. Jadi ini sangat berbahaya sekali. Padahal Islam menolak feodalisme. Ini orang tersebut yang menyuruh santri makan tanpa alas dan juga mau santri dengan itu jelas terancam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la laisa minna malam kabirona wala yarham sagirona. Tidak dianggap umatku orang yang tidak menghormati orang lebih tua dan menyayangi anak yang muda. Nah, disitulah ancaman Rasulullah SAW. Makanya waspada dalam bertindak itu harus dipikir lebih dahulu. Kan punya otak kan, manusia itu setiap orang itu punya otak, setiap makhluk punya otak. Tapi manusia itu kenapa manusia paling sempurna? Allah ciptakan manusia itu sempurna. Subhanahu wa ta'ala laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aku benar-benar telah kami ciptakan manusia sebagus-bagus bentuknya. Surah Al-Qadar atin ya. Jadi namanya Ahlussunnah wal Jamaah memperhatikan kebersihan, memperhatikan adab-adab makan, memperhatikan namanya madorot, memikirkan akibat dari apa-apa yang telah dilakukannya. Ini mereka tidak memikirkannya. Mereka mengaku pesantren paling salafi, nuduh Wahabi, akhlaknya buruk, tapi ternyata mereka sendiri berakhlak buruk pada santri-santrinya. Ini nauzubillah, sampai santri-santri disuruh bersihkan airannya, santri disuruh bersihkan, bukan orang yang nyiram itu, asal dia bertanggung jawab. Itu kan madorot. Kalau dia tidak bertanggung jawab itu jelas madorot, harusnya dia tanggung jawab. Begitu. Kalau orang nyuruh begitu, kok santrinya harus bersihin? Ya petugas itu yang bersihkan. Kecuali kalau santrinya berantakan, harus tanggung jawab. Begitu.
Kan hadis Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap orang adalah seorang pengasuh, kelak akan dimintai pertanggungjawab tentang pengasuhannya. Itu kan hadis sahih. Hadis riwayat Abu Bukhari dan Muslim ini dari sabda Rasulullah SAW. Nah, jadi waspada terhadap pesantren-pesantren berkedok salafi. Banyak sekali ngaku salafi tapi sholat bid'ah, suka joget-joget selawat dugem-dugem, maaf ya, dugem itu berbahaya. Jadi waspada, itu bukan dari Islam, bukan kebudayaan. Kalau memang dengan alasan menghormati Islam, menghormati, bukan begitu cara menghormati kiainya. Padahal Rasulullah Allah telah mengingatkan kita dari dulu. Ya firman Allah Ta'ala, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Hai ahlul kitab, jangan gulu terhadap agamamu. Dalam sabda Rasulullah SAW dari sahih, iyyakum wal ghulu fid din fa inna ahlaka ma qablakum wal ghulu fid din. Hadis sahih, hindarilah gulu dalam agama, berlebihan dalam agama, karena gulu itu menghancurkan umat sebelum kalian. Itu bahasanya begitu. Oke. Jadi ini ada viral sampai gus-gusan lempari jeruk kepada santri-santrinya. Ini kan gak menghormati. Harusnya diberi, Rasulullah gak mengajar begitu. Kok malah ngajarin lempar? Ini alasan berkah lah. Padahal berkah itu dari Allah, bukan dari kiai. Ini jelas, ini termasuk bab bab tabaruk. Kalau tabaruk kepada makhluk jelas syirik. Insyaallah ini barakallahu fikum, makanya waspada. Inilah akibat tabaruk pada makhluk, sampai mengajarkan hal aneh, praktek yang aneh, sampai memudar ke santri-santrinya, akhirnya sampai melempar santrinya, kan madorot. Itu kada adabnya. Ini kayak binatang, harusnya dikasih yang baik. Manusia itu bukan binatang. Ya itu saja. Waspada, kalau mau mencari pesantren yang baik, cari pesantren yang benar-benar salafi, akhlak yang baik, tauhid dan sunnahnya oke, menghindari dari tahayul bidah khurafat yang kita kenal disebut TBC. TBC itu bukan bukan bahasa medis yang digunakan oleh para dokter seperti tuberkulosis, tapi TBC itu hanya singkatan dari tahayul bidah khurafat. Itu barakallahu fikum. Tapi juga pesantren terhindar, kita cari pesantren terhindar dari ukhuwah isbiyah. Ustaz Muhammad Asawad sudah mengingatkan kita dari bahaya isbiyah dan bid'iyah. Isbiyah itu mereka suka merekomendasi yang ditahzir. Mereka terfitnah dan fitnah dunia. Begitu. Makanya nasihat dari saya dan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan yang disampaikan itu bermanfaat. Jazakallahu khair. Wa alam shawab sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.